yang beranggotakan Saya Nursi Fatiara. Saya Firlaviana Rahmawati. saya Reta Hernawan. Saya Putri Puri. Saya Raja Tribuana. Saya Salma Humayno. Kita di sini akan memaparkan materi mengenai arena vaksin The Dawn of a New Age for Tuberculosis. Oke teman-teman, pembahasan lebih lanjut akan kita saksikan berikut ini. Baik, masuk pada pendahuluan, yaitu di sini topik utamanya yaitu adalah vaksin tuberkulosis, di mana penyakit tuberkulosis ini masih menjadi masalah global dan masih menjadi masalah di kalangan masyarakat yang dampaknya signifikan baik secara sosial maupun ekonomi. Wilayah dengan tingkat infeksi tinggi menghadapi tantangan besar dalam pengendalian penyebaran penyakit ini. Namun pada saat ini kebutuhan mendesak akan vaksin baru. Dan saat ini juga vaksin BCG adalah satu-satunya vaksin yang tersedia. Namun efektivitas vaksin ini sangat terbatas. Tidak efektif dalam melindungi TB laten, dan perlindungannya juga lemah terhadap kasus aktif TB pada orang dewasa. Oleh karena itu, vaksin baru yang lebih efektif, aman, dan mudah didistribusikan sangat dibutuhkan, terutama untuk negara-negara dengan beban tuberkulosis yang tinggi. Nah, pada saat ini juga ada potensi inovatif teknologi mRNA. Teknologi mRNA ini muncul sebagai terobosan besar dalam pengembangan vaksin TB karena memiliki beberapa keunggulan, yaitu satu, cepat dikembangkan dan fleksibel. Yang kedua yaitu bisa menstimulasi respon imun yang kuat. Selanjutnya yaitu proses produksi dan terstandarisasi, yaitu teknologi mRNA ini memiliki proses yang cepat, konsisten, dan dapat dikembangkan secara global karena tidak memerlukan sistem kultur dari sel hidup. Selanjutnya itu ada harapan ke depan. Teknologi mRNA ini menawarkan solusi potensial untuk mengatasi kompleksitas dari biologis TB tadi, rendahnya efektivitas vaksin konvensional. Lalu jika dikembangkan dengan optimal, vaksin TB mRNA ini bisa berpotensi menjadi alat utama dalam mengakhiri epidemi tuberkulosis di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan ke pemaparan materi selanjutnya. Oke teman-teman, yang pertama saya ini akan menjelaskan mengenai status pengembangan vaksin TB saat ini. Ya teman-teman bisa lihat pada gambar ini. Gambar ini itu memberikan gambaran yang lumayan komprehensif lah ya mengenai kandidat vaksin TB dalam uji klinis, namun tidak termasuk kandidat yang telah ditarik, dihentikan atau masih dalam pengembangan preklinis itu. Ya, di sini ada platform-platform teknologi yang digunakan dalam pengembangan vaksin TB yang meliputi satu ada vaksin vektor viral, kemudian vaksin protein rekombinan atau subunit, kemudian ada vaksin BCG rekombinan atau Mycobacterium hidup, kemudian ada vaksin Mycobacterium inaktif, dan yang terakhir ada vaksin berbasis asam nukleat atau DNA atau RNA. Kemudian saat ini terdapat 15 kandidat vaksin TB yang sedang menjalani uji klinis dengan rincian 6 kandidat dalam fase 3, ada 5 kandidat dalam fase 2, dan 4 kandidat pada fase 1. Kandidat-kandidat tersebut bisa teman-teman lihat di gambar tersebut. Oke, yang kedua itu kita akan menjelaskan mengenai posisi dan potensi vaksin mRNA dalam pipeline vaksin TB global. Vaksin mRNA menjadi platform yang menjanjikan gitu teman-teman, dengan BNT 164 dan BioNTech sebagai salah satu vaksin mRNA TB yang sedang menjalani uji klinis fase 1. BNT 164 dirancang dengan kombinasi antigen dari
fase akut, fase pemulihan, dan fase laten infeksi TB. Komposisi antigen BNT164 meliputi AG85A tanpa asam amino 1-41, ESAT6, M72, PAP B47, HRP1, RPFA, RPFD, dan HBHA. Oke, itu adalah komposisi dari antigen BNT164 yang mana itu tuh salah satu platform yang menjanjikan tadi di awal ya teman-teman. Oke teman-teman, yang ketiga itu ada keunggulan dan tantangan teknologi mRNA. Ya, teman-teman juga bisa lihat itu di video yang mana keunggulannya itu ada proses produksi yang cepat dan terstandarisasi, tidak ada resiko infeksi atau endotoksin dari mutasi, tidak menimbulkan masuk ke nukleus seperti vaksin DNA, menginduksi respon imun seluler dan humoral yang kuat, fleksibilitasnya dalam modifikasi antigen, dan waktu pengembangan yang relatif singkat. Selain ada keunggulan, ada juga tantangan, yang mana itu biaya produksi yang tinggi meskipun menggunakan sistem berbasis sel, kompleksitas dan pelaksanaan produksi, keterbatasan peralatan khusus untuk sintesis mRNA, stabilitas produksi dan persyaratan penyimpanan yang ketat, dan yang lain-lain. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya adalah platform vaksin mRNA. mRNA berperan sebagai penghubung antara DNA dan protein atau membawa informasi genetik dari inti ke ribosom untuk disintesis menjadi protein. Ada 3 terapi berbasis mRNA, yaitu pertama, terapi seluler atau sel terapi yang melibatkan transfeksi sel dengan mRNA secara ex vivo untuk mengubah fenotip atau fungsinya sebelum memasukkannya kembali ke pasien. Yang kedua yaitu terapi penggantian atau replacement terapi, di mana mRNA diberikan langsung kepada pasien untuk mengimbangi gen atau protein yang rusak atau untuk menyediakan protein terapeutik. Dan yang terakhir yaitu vaksinasi, di mana individu yang sehat divaksinasi dengan mRNA pengkodean antigen tertentu untuk memperoleh kekebalan protektif. Selanjutnya yaitu ada 2 jenis mRNA utama yang sedang dipelajari untuk digunakan dalam vaksin TB. Yang pertama ada mRNA linear, di mana memiliki komponen 5 aksen cap, 5 aksen UTR, dan 3 aksen UTR, dan ORF atau Open Reading Frame, dan poly A tail, di mana ada 2 jenis mRNA yaitu non-amplifying mRNA atau NAM, di mana jenis ini langsung diterjemahkan menjadi antigen. Komponen NAM TB yang umumnya terdiri dari tutup daerah 5 aksen atau UTR, ORF yang mengkode antigen vaksin TB, 3 aksen UTR, dan poly A tail. Komponen-komponen ini sangat penting untuk pemantangan mRNA, transportasi, dan inisiasi translasi, serta untuk mencegah degradasi dini. Selain itu, modifikasi kimia mononukleotida dalam ORF seperti tinerasil, metilsitosin, dan pseudurasil dapat mengurangi respon imun bawaan terhadap mRNA. Lalu, self-amplifying mRNA atau SAM, di mana ekspresi antigennya lebih tinggi dan juga tahan lama. Fungsi komponen ini termasuk pembatasan mRNA, aktivitas NTP-fase, helikase, dan protase, ekstrasi makrodomain, dan aktivitas RDRP, kontribusi pada perakitan kompleks replikasi selama translasi. Yang selanjutnya ada RNA sirkular atau sirkular RNA, di mana terbuat dari presirkular RNA linear yang kemudian menjadi melingkar. Komponennya tidak memerlukan 5 aksen cap, 3 aksen poly A tail ataupun UTR, mengandalkan IRES atau internal ribosome virus site untuk diinisiasi. Dengan ini dapat direkayasa dengan elemen analog UTR yang lebih efisien. Adapun keunggulan dari metode ini adalah stabilitasnya lebih tinggi, lebih tahan di suhu ruang, dosis rendah yang sudah efektif, dan tidak perlu sistem pengantar khusus. Dengan demikian, sirkel RNA TB dapat dikatakan sebagai alternatif yang unggul karena stabilitas, efisiensi, imunogenisitas rendah, dan keamanannya lebih baik. Baik, selanjutnya masuk ke materi teknologi dan proses produksi vaksin, yang dimana ada mengenai metode produksi menggunakan transkripsi in vitro atau IVT, yaitu sintesis mRNA di luar sel. Jadi vaksin mRNA ini dibuat dengan menggunakan transkripsi in vitro, yaitu proses sintesis
mRNA yang dilakukan di luar sel menggunakan peralatan laboratorium dengan proses yang mencakup beberapa tahap seperti adanya plasmid DNA atau pDNA yang berperan sebagai cetakan sintesis dari mRNA. Jadi digunakannya sebagai template atau cetakan untuk menghasilkan mRNA. Nah, pDNA atau plasmid DNA di sini ini memuat urutan genetik dari antigen yang ingin ditargetkan oleh vaksin. Lalu ada proses produksi dengan desain dan konstruksi pDNA berdasarkan gen antigen, amplifikasi, pemurnian, dan uji kualitas pDNA. Linearization pDNA digunakan dalam IVT. Jadi gen antigen ini misalnya bagian dari virus yang disisipkan ke dalam pDNA. Lalu plasmid dari DNA tersebut kemudian diperbanyak atau disebut amplifikasi, lalu nantinya dimurnikan dan juga diuji kualitasnya. Plasmid DNA ini dilinearkan atau dipotong menjadi bentuk linier agar bisa digunakan dalam proses IVT. Lalu terdapat komponen IVT yaitu ada RNA polimerase, NTP nukleotida, MGCL, dan juga baper pH. Jadi transkripsi ini dilakukan dengan bantuan enzim dan juga bahan kimia. Seperti RNA polimerase ini enzim yang menyalin informasi dari DNA menjadi RNA. NTP dari nukleotida ini yaitu bahan dasarnya ada penyusun RNA atau AUCG, MGCL, dan juga baper pH ini untuk menjaga kondisi lingkungan agar enzim bekerja secara optimal. Lalu masuk ke tantangan skala produksi dan juga biaya, ada skalabilitas terbatas. Jadi peralatan yang tersedia ini umumnya untuk skala besar tidak ideal untuk produksi vaksin pada mRNA. Jadi alat-alat yang ada saat ini itu lebih cocok untuk produksi dalam skala yang besar secara umum gitu, tetapi belum dioptimalkan khusus untuk produksi pada mRNA. Lalu proses ini belum terintegrasi, yaitu masih menggunakan mesin khusus di banyak tahap. Jadi produksi vaksin mRNA ini masih memerlukan banyak mesin khusus yang bekerja di tahap-tahap yang berbeda, sehingga membutuhkan waktu dan juga biaya yang cukup besar gitu. Lalu ada perlu solusi sistematis untuk efisiensi dan standarisasi produksi pada mRNA. Jadi dibutuhkan pendekatan secara sistematis agar proses produksi ini bisa dilakukan lebih cepat, murah, dan juga dengan kualitas yang tentunya lebih konsisten untuk produksi vaksin pada skala besar. Masuk ke materi yang selanjutnya. Baik, masuk ke teknologi pengemasan dan juga pengantar atau LNP. Jadi LNP atau lipid nanopartikel ini digunakan untuk melindungi dan juga mengantarkan mRNA ke sel. Jadi setelah tadi pada penjelasan sebelumnya itu mRNA diproduksi, nah mRNA ini akan harus dilindungi dan juga dikirim ke dalam sel tubuh agar bisa berfungsi menghasilkan protein antigen dan juga memicu respon imun. Jadi disinilah adanya peran LNP atau lipid nanopartikel yang dimana partikel berbasis lemak atau lipid yang berukuran kecil yang nantinya akan membungkus mRNA. Gunanya itu untuk melindungi mRNA dari degradasi karena mRNA sendiri itu akan sangat rapuh apabila di luar selnya. Tantangan utamanya tentu ada kompleksitas struktur nano dan variabilitas hasil klinis. Jadi LNP ini terdiri dari beberapa jenis lipid dengan struktur kimia yang berbeda-beda, dan setiap dari formulasinya ini dapat menghasilkan hasil klinis yang juga berbeda-beda, yang tentunya nanti desain harus sangat hati-hati agar lebih aman dan juga lebih efektif. Lalu ada biokompatibilitas rendah, terutama karena pelarut organik, mohon maaf. Jadi pada beberapa pelarut organik ini, misalnya seperti etanol, mohon maaf, misalnya seperti etanol akan memicu iritasi atau misalnya toksisitas sehingga harus dioptimalkan agar tidak merusak jaringan tubuh. Lalu ada juga memerlukan penyimpanan khusus, yaitu misalnya pada suhu rendah. Jadi vaksin mRNA ini dengan LNP sering harus disimpan pada suhu yang sangat rendah, bahkan pada minus 70 derajat Celcius yang menyulitkan distribusi dan juga logistik, terutama pada negara berkembang yang memang masih
kurang dalam penyediaan dan juga dalam segi peralatan. Ada juga rute pemberian yang terbatas, yaitu umumnya hanya di injeksi. Jadi hanya bisa diberikan lewat injeksi atau lewat suntikan, sehingga kurang fleksibel dibandingkan vaksin yang masuk ke oral atau misalkan dengan menggunakan vaksin secara semprot. Adapun alternatif RNA yaitu sirkuler RNA atau sirk-RNA, jadi dia lebih stabil dan juga bisa tanpa LNP. Jadi RNA ini adalah bentuk RNA yang memang melingkar, bukan secara linier. Jadi dia memiliki keunggulan di mana lebih stabil karena tidak punya ujung bebas yang bisa merusak enzim tersebut gitu. Jadi dia juga bisa menggunakan tanpa LNP, yang artinya tidak perlu menggunakan nanopartikel lipid untuk suatu pengantar, yang artinya dapat mengurangi biaya dan juga resiko dari toksisitas itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya Nursyifa Tiara akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja vaksin mRNA TB dalam mengaktifasi sistem imun. Nah, vaksin yang digunakan yaitu vaksin yang berisi mRNA yang akan masuk ke dalam sel miosit atau APCS. Miosit merupakan sel otot, APCS yaitu antigen presenting cell, di mana asal antigen mRNA tersebut terbagi menjadi dua. Ada endogenous target protein, yaitu mRNA yang belum mengalami translasi. Namun, saat dimasukkan dalam tubuh baru terjadi translasi. Sedangkan exogenous target protein, di mana mRNA ini sudah ditranslasi menjadi protein target yang berasal dari luar sel. Untuk jalur aktivasi imunnya itu ada 3 jalur. Jalur pertama di mana endogenous target protein dipecah menjadi peptida kecil oleh proteasom. Kemudian peptida ini akan diangkut oleh TAP ke retikulum endoplasma dan dimuat ke MHC1. Kemudian peptida ini akan menempel ke MHC1 sehingga menyebabkan aktivasi CD8 plus T sel. Aktivasi ini akan menghasilkan penghancuran sel terinfeksi MTB. Untuk jalur kedua yaitu sebagian antigen ini bisa disekresikan yang akan ditangkap oleh APC melalui endositosis, kemudian masuk ke fagosom, akhirnya bergabung dengan lisosom atau fagolisosom. Kemudian protein ini akan dipecah menjadi peptida dan peptida ini akan menempel ke HMAC2 dan menyebabkan aktivasi CD4 plus T sel atau sel T helper sehingga menyebabkan adanya perbantuan membantu mengatur respon imun dan merangsang sel B serta CD8 plus T sel. Untuk jalur yang ketiga yaitu sel B ini akan menangkap antigen melalui reseptor spesifik BCR. Antigen ini akan diproses dan akan mengirim sinyal ke CD4 plus T sel. Kemudian CD4 plus ini akan membantu aktivasi sel B. Akhirnya sel B ini akan berdiferensiasi menjadi plasma sel untuk memproduksi antibodi imunoglobulin G terhadap antigen MTB. Kemudian antigen MTB pada hasil tabel tersebut antigennya itu ada 11, di mana protein antigen Mycobacterium tuberculosis atau MTB ini yang berlokasi di dinding sel dan sekretori memiliki peran penting dalam patogenesis dan interaksi dengan sistem imun dan inang, di mana protein sekretori ini seperti ESAT6, CFP10, dan ESXV mengatur produksi sitokin serta mempengaruhi kematian dan fungsi sel imun seperti makrofag dan neutrofil. Sementara itu, protein dinding sel seperti PEPA, PPE18, PPM42, AG85A, dan AG85B ini akan mendukung struktur dinding sel dan menstimulasi jalur presentasi antigen HMHC2 serta merangsang respons sel T dan B. Variasi antigen ini menjadikan protein-protein tersebut target dalam pengembangan vaksin mRNA TB karena mampu memicu respon imun yang efektif dan menyeluruh.
Untuk tantangan dari vaksin TB ini, yang pertama itu ada tantangan ilmiah dan teknologi, di mana mengembangkan vaksin TB ini tidak mudah secara ilmiah karena vaksin tersebut harus benar-benar aman agar bisa merangsang sistem imun dengan tepat dan efektif untuk mencegah TB yang memerlukan riset yang rumit dan waktu yang lama. Karena TB ini berbeda dengan penyakit flu atau COVID, karena bakterinya ini lebih sulit dikalahkan oleh sistem imun. Yang kedua yaitu pendanaan dan sumber daya, di mana vaksin TB ini membutuhkan uang yang sangat besar untuk menjalankan riset, membuat fasilitas produksi, dan menjalankan kegiatan hariannya. Nah, tanpa dana dan dukungan yang cukup, proyek ini juga akan terhambat dan bahkan akan berhenti. Untuk yang ketiga yaitu perizinan dan regulasi, di mana setiap vaksin harus melalui proses pengujian dan izin resmi dari pemerintah yang biasanya ini sangat ketat dan memakan waktu yang bertahun-tahun. Nah, proses ini juga penting untuk memastikan vaksin itu aman, tapi seringkali menjadi hambatan karena lama dan rumit prosesnya. Kemudian yang keempat yaitu produksi dan distribusi. Meskipun vaksin ini berhasil dikembangkan, tantangan selanjutnya yaitu memproduksi dalam jumlah yang besar karena membutuhkan pabrik yang khusus, teknologi canggih, dan rantai pasok seperti pengiriman bahan, distribusi ke daerah yang akan vaksin tersebut dapat sampai ke masyarakat. Yang kelima ini keterbatasan SDM dan infrastruktur, karena tidak semua negara ini memiliki peneliti yang ahli dan juga laboratorium dan alat modern untuk mengembangkan vaksin. Kekurangan ini juga bisa memperlambat kemajuan riset dan pengembangan vaksin TB. Yang keenam yaitu akses ke populasi yang membutuhkan. Biasanya orang yang menderita TB ini tinggal di wilayah yang terpencil atau negara miskin karena tempat sistem kesehatan mereka itu lemah. Sehingga untuk mengirim vaksin dan melakukan vaksinasi di daerah-daerah ini bisa sangat sulit secara logistik, biaya, dan tenaga. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prospek dan kebijakan. Yang pertama, analisis peluang dan strategi pengembangan global vaksin TB mRNA, di mana vaksin mRNA untuk tuberkulosis atau TB menjadi salah satu arah baru yang menjanjikan dalam upaya global mengeliminasi penyakit, meskipun pengembangan vaksin TB tradisional menghadapi berbagai tantangan biologis dan teknis. Pendekatan mRNA menawarkan potensi besar karena fleksibilitas desain, efisiensi produksi, dan kecepatan adaptasi terhadap perubahan patogen. Strategi pengembangan global saat ini difokuskan pada identifikasi antigen spesifik TB yang tepat untuk merangsang respon imun protektif, pengembangan platform mRNA yang stabil dan mudah diproduksi massal, penerapan pendekatan multi-antigen untuk menyesuaikan dengan kompleksitas genom Mycobacterium tuberculosis, serta integrasi teknologi bioinformatika dan kecerdasan buatan untuk mempercepat prediksi epitop dan respon imun. Dalam upaya global untuk mengeliminasi tuberkulosis atau TB, pengembangan vaksin mRNA muncul sebagai strategi baru yang menjanjikan platform mRNA memberikan peluang besar berkat fleksibilitas desain, efisiensi proses produksi, dan kecepatan penyesuaiannya terhadap perubahan patogen. Inovasi ini sangat penting mengingat kompleksitas biologis dari Mycobacterium tuberculosis yang selama ini menyulitkan pencapaian efektivitas vaksin konvensional. Di tengah tantangan tersebut, strategi pengembangan vaksin TB mRNA difokuskan pada pemilihan antigen spesifik yang mampu menstimulasi respon imun yang kuat, penguatan platform produksi mRNA yang stabil dan dapat diskalakan, serta penerapan teknologi bioinformatika dan kecerdasan buatan untuk mempercepat proses identifikasi antitop dan prediksi efektivitas imunologis. Yang kedua, peran lembaga internasional yaitu WHO dan inisiatif global, di mana Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO
berperan kunci dalam mendorong percepatan riset dan inovasi vaksin TB. Sejak diperkenalkannya strategi NTB pada tahun 2014, WHO menekankan perlunya perawatan yang terintegrasi dan berpusat pada pasien, kerangka kebijakan nasional yang kuat, investasi besar dalam penelitian dan inovasi teknologi vaksin. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memainkan peran penting dalam mendorong riset dan pengembangan vaksin TB melalui inisiatif global seperti strategi NTB yang diluncurkan pada tahun 2014. Strategi ini menekankan pentingnya integrasi antara perawatan yang berpusat pada pasien, kerangka kebijakan nasional yang kokoh, dan investasi besar dalam penelitian dan inovasi teknologi vaksin. Untuk mendukung pemerataan akses terhadap teknologi mutakhir, WHO juga membentuk program transfer teknologi vaksin mRNA yang berbasis di Afrika Selatan melalui Afrigen Biologis. Inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan negara-negara perkembangan agar mampu memproduksi vaksin mRNA sendiri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap negara produksi utama. Yang ketiga, pentingnya inovasi teknologi dan kolaborasi global. Nah, keberhasilan eliminasi TB secara global pada tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs sangat bergantung pada keberlanjutan inovasi teknologi dan kolaborasi lintas sektor serta lintas negara. Diperlukan kerjasama antara akademis, industri bioteknologi dan lembaga pemerintah untuk mempercepat pengembangan vaksin TB mRNA. Selain itu, perlu ada keterbukaan data ilmiah, sistem pendanaan multinasional, dan fasilitas produksi bersama yang memungkinkan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk turut serta dalam pengembangan dan distribusi vaksin. Kolaborasi global ini bukan hanya mempercepat riset, tetapi juga menjamin keadilan dalam akses terhadap intervensi medis. Dan yang terakhir, regulasi dan aspek keamanan yang perlu diperhatikan. Nah, pengembangan vaksin mRNA memerlukan pengawasan regulatori yang ketat demi menjamin keamanan mutu dan efikasi. Dalam konteks regulasi dan keamanan ini, pembangunan vaksin mRNA menuntut pengawasan yang ketat untuk menjamin kualitas, keamanan, dan efektivitasnya. Proses produksi vaksin harus mengikuti standar Good Manufacturing Practice atau GMP dengan pengendalian mutu terhadap bahan baku seperti plasmid, DNA, dan enzim untuk menjamin tidak adanya kontaminan. Tahap-tahap produksi mencakup sintesis mRNA, pemurnian dari kontaminan seperti RNA ganda atau fragmen RNA pendek, hingga enkapsulasi ke dalam nanopartikel lipid. Semua tahapan ini harus dikarakteristikan secara menyeluruh menggunakan berbagai metode analisis molekuler dan biofisik untuk memastikan stabilitas dan efektivitas vaksin. Namun di sisi lain, uji praklinis dan klinis juga menjadi sangat penting, terutama karena populasi penerima vaksin TB mencakup individu dengan kondisi imunokromi seperti penderita HIV atau TB laten. Nah, regulasi internasional turut berkembang untuk mengakomodasikan teknologi baru. WHO juga telah menerbitkan pedoman terkait penilaian kualitas dan keamanan vaksin mRNA untuk penyakit infeksius di tingkat nasional. Berbagai badan regulator seperti CDE di Tiongkok dan USP di Amerika Serikat juga telah merilis panduan teknis yang mencakup parameter kritis seperti efisiensi pen-shaping, panjang polia, dan integritas mRNA pasca enkapsulasi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari review artikel kelompok 2, yaitu menurut dari laporan Treatment Action Team, proses pengembangan yang panjang, penuh risiko, dan membutuhkan biaya besar ini dapat mengurangi minat para penyandang dana. Akibatnya, banyak kandidat vaksin TB yang menghabiskan lebih banyak waktu di tahap praklinis dibandingkan pada tahap uji klinis. Meskipun demikian, tren ini dapat dipahami dan dapat diprediksi. Selanjutnya, vaksin TB yang berbasis mRNA menghadapi sejumlah tantangan seperti mekanisme penghindaran imun
yang kompleks serta efisiensi pengiriman yang masih rendah. Namun seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan uji klinis, vaksin TB mRNA dipandang memiliki potensi besar sebagai alat penting untuk mengakhiri tuberkulosis, dan kehadirannya pun memberikan harapan baru dalam upaya mewujudkan tujuan, yaitu dunia bebas tuberkulosis. Di masa mendatang, diharapkan berbagai pihak seperti tim riset, vaksin mRNA TB, pusat inkubasi, perusahaan manufaktur, lembaga pengawasan, dan unit uji klinis dapat terintegrasi secara efektif. Dan kolaborasi ini akan menciptakan sinergi yang kuat dalam bidang produksi, pendidikan, penelitian, pengawasan, dan penerapan, sehingga nantinya akan mampu mempercepat pengembangan vaksin TB mRNA yang inovatif dan berdampak luas. Oke teman-teman, cukup sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.